Ma'asil aini, baik sampai kita di dalam maksiatnya mata. Maksiatnya mata sudah lewat, dimulai dari ma'asil batni, maksiatnya anggota badan. Paling penting yang perlu diperhatikan maksiat yang berhubungan dengan perut. Kemudian maksiat yang berhubungan dengan lidah ke atas perut, ma'asil lisan, maksiatnya mulut. Kemudian ke atasnya lagi sekarang ma'asil ain, maksiatnya mata. Ma'asil ain. Ma'asil ain ini, maksiatnya mata ini mithlun nazar ila nisa'il ajnabiyat, seperti melihat ke perempuan yang ajnabi, yang bukan muhrim. Jadi melihat ke anggota badannya perempuan yang bukan muhrim hukumnya haram. Karena aurat itu pendapat yang muktamad atau pendapat yang nomor 1 terbanyak mengatakan seluruh badan adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah aurat. Dari atas sampai bawah semuanya aurat tanpa terkecuali. Makanya yang mengikuti dengan pendapat yang nomor 1 ini, mereka menutup seluruh anggota badannya sekaligus wajah dan tangannya, semuanya ketutup, serba ketutup. Pakai cadar, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, semuanya serba ketutup. Berarti dia sudah hebat karena bisa mengikuti pendapat yang muktamad. Karena pendapat yang muktamad seluruh badannya perempuan adalah aurat, tidak boleh terlihat kepada orang laki-laki yang bukan mahram. Paham ya? Itu pendapat yang nomor 1, pendapat yang muktamad. Kemudian ada pendapat yang kedua, ada kaul tsani, ada pendapat yang kedua yang mengatakan auratnya perempuan di depan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram, sama seperti auratnya ketika sholat. Auratnya perempuan ketika ada di depan laki-laki yang bukan mahram atau di luar rumah sama seperti auratnya ketika sholat, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu bukan aurat. Nah, berarti rata-rata kebanyakan yang ada di sekitar kita mengikuti pendapat yang kedua. Jadi jangan sampai mengejek, jangan sampai mengkerdilkan kalau ada orang yang mengikuti pendapat yang pertama. Berarti hebat. Orang yang mengikuti pendapat yang muktamad pakai cadar hebat. Kalau tidak bisa untuk mengikuti pendapat yang pertama, jangan sampai mengejek orang yang mengikuti pendapat yang pertama, yang muktamad, yang paling banyak. Orang cadaran, jangan malah diejek. Sudahlah kita tidak bisa melakukan, malah gembosi. Sama kayak orang melakukan baik, kita sudah tidak melakukan kebaikan tersebut, kita malah mengejek orang yang melakukan kebaikan itu. Orang sholat duha, orang sholat tahajud, orang sedekah. Sudahlah kita tidak bisa sholat duha istiqomah, tidak bisa sholat tahajud istiqomah, tidak bisa wiridan istiqomah, tidak bisa sedekah istiqomah, malah kita ngejek orang yang melakukannya. Tambah jelek akhirnya. Sudahlah, kalau memang masih mengikuti pendapat yang kedua, tidak apa-apa, monggo.
Yang penting jangan sampai mengejek yang bisa mengikuti pendapat yang mu'tamad. Paham? Hakadha. Nah, jadi maksiat mata yang pertama adalah melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Melihat wa nadharil aurat, yang jelas melihat aurat. Melihat auratnya. Aurat kan sudah dibahas barusan. Melihat aurat. Jadi walaupun sama-sama satu jenis, gak ada auratnya. Kalau perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, pendapat yang utama nomor 1, seluruh badan adalah aurat. Pendapat yang kedua sama seperti sholat, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu di depan laki-laki, perempuan depan laki-laki. Perempuan sama perempuan ada auratnya juga. Auratnya antara pusar sampai lutut. Itu adalah aurat ketika hanya berduaan sesama perempuan. Nah, jadi kang-pokang itu adalah aurat. Kasih tahu kalau bisa seminimal mungkin, kalau bisa jangan sampai terlihat, jangan sampai memperlihatkan, jangan sampai membuka aurat di depan orang yang haram untuk melihat. Ada Ustaz yang aurat ini tidak ada auratnya, ada, hilang, tidak ada aurat antara mereka berdua. Siapa itu? Antara suami sama istri. Suami sama istri tidak ada auratnya. Tidak ada auratnya, tidak apa-apa. Mon ojeng buka kapi. Tapi kalau sama-sama perempuannya, walaupun jauh pada bini, pasti buka kok. Aduh, ojeng. Jangan, hukumnya dosa. Apalagi keluar rumah, tangan aduh, Ustaz saya sudah tua. Walaupun tua tetap aurat, malah tambah tua seharusnya tambah menjaga sama syariat. Sekarang sudah mau selesai di alam dunia. Alam dunia ini sebentar. Sabar. Jaga syariat, sabar. Jaga aurat ketika keluar rumah, sabar. Kalau memang mau buka aurat dalam rumah, umpamanya ada orang yang bukan mahram, sama mahram Ustaz, sama adik, tetap ada auratnya. Antara pusar sama lutut, sama mahram. Yang Ustaz, bukan suami istri, tapi pengen buka bebas. Di mana Ustaz? Jeding di kamar mandi. Kalau memang keringat, kalau memang ojeng, ntar kejeding, buka mandi. Sik panas Ustaz, nyebur. Intinya jangan sembarangan buka aurat. Perempuan yang terbaik, kata Siti Fatimah, pertanyaan dari baginda Nabi yang tidak bisa terjawab oleh semua sahabat. Baginda Nabi punya majelis taklim tiap hari. Kemudian pernah suatu hari baginda Nabi nanya, siapa wanita terbaik? Kaidahnya gimana? Tidak ada yang bisa jawab. Sampai Imam Ali pulang disambut sama istrinya, putrinya baginda Sayyidatuna Fatimah. Ditanya, dapat apa bi dari taklim? Ini perempuan yang salehah. Ada yang datang dari majelis taklim nanya. Orang baik itu tidak mau ketinggalan kebaikan, sedih
Hati yang hidup akan sedih ketika ketinggalan suatu kebaikan. Temannya bisa berangkat ke majelis taklim, dia tidak bisa. Ada uzur, ada kesibukan, ada kewajiban yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di majelis taklim. Sakit hatinya, ya Allah, imannya tidak bisa duduk, tidak bisa dengerin, tidak bisa nambah ilmu. Ya tidak dosa sih kalau punya kewajiban. Kalau ada uzur, namanya aja makzur. Orang yang punya uzur pahalanya dapat. Tidak bisa hadir majelis taklim karena ada kewajiban, tidak apa-apa, laksanakan kewajibannya, tetap dapat pahalanya. Tapi tetap ketinggalan ilmunya. Satu hari ketinggalan ilmu 1, 2 kali ketinggalan ilmu 2, 3 kali ketinggalan ilmu 3, tambah terus 4. Yang lainnya nambah ilmunya, dia masih mandek ilmunya tetap eman, tidak ada peningkatan. Hati yang hidup pasti akan sakit ketika ketinggalan seperti itu. Kalau tidak merasakan sakit, enggak usah, biasa aja, berarti hatinya hampir mati, sekarat. Oh, belum mati Ustaz. Kalau sudah mati tidak akan bisa menerima kebaikan, tidak akan bisa menerima nasihat, tidak mau, tidak bisa, sudah repot mau dikasih tahu, tidak bisa. Itu namanya hati yang keras, tega, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, suudzon terus sama orang. Hati mati. Dan hati yang mati seperti itu adalah hati yang sangat jauh dari rahmatnya Allah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hal atau sesuatu yang paling jauh dari Allah, Allah yang maha rahmat, jauh dari rahmatnya Allah. Mau ngasih rahmat, mau dikasih kebaikan, tapi tidak bisa, tidak masuk. Siapa dia? Qalbun qasi, hati yang keras. Ada orang bicara ilmu sudah disudoni duluan. Ini mau ngomong apa ini? Paling nanti akhirnya mau minta uang Ustaz ini. Kalau tidak dicabisin marah. Loh, disudoni Ustaz. Hati yang keras. Nasihat masih tahu. Oh, kita harus jaga-jaga ya, sama-sama jaga. Jaga dari maksiat, jangan sampai suudzon sama orang gini. Langsung dia suudzon. Alah, enggak usah ngomongin orang Ustaz. Kamu sendiri lo pasti suudzon. Lo pasti kamu suudzon, suka suudzon. Pasti itu sudah tidak mungkin kamu tidak suudzon. Lo langsung dipasti-pastiin suudzon. Ini salah satu tandanya hati yang keras, hati yang hampir mati. Kau bisa-bisa kalau sudah mati, aduh tidak terima sudah. Ya gitu sudah tidak terima dinasihatin. Makanya jaga hatinya biar tetap hidup, biar bernama punya hati. Kan banyak itu orang yang tega sampai dikatain sama orang, oh ndak duwe hati kon, ndak punya hati kamu, sudah ndak punya rahmat kasih sayang, tega sama makhluk. Jangan. Ustaz, kalau sudah kadung mati gimana Ustaz? Kadung mati gimana Ustaz? Oh, kalau sudah kadung mati ya sudah, hanya tinggal tunggu hidayah dari Allah. Kalau masih ada amalan dari keluarganya, doain dia, atau bapak ibunya yang doain dia,
biar jadi baik, ya Allah kasih hidayah. Mungkin turun hidayah. Kalau tidak turun hidayah, tunggu matinya. Tidak bisa memang. Orang kayak gitu tidak bisa dikasih tahu. Kadang pakai sakit. Kalau orang yang sekarat hatinya dikasih sakit sadar, sombong, saya tidak ada yang bisa ngalahin kekayaanku, kekuasaanku, channelku, pokoknya saya. Kasih sakit stroke, langsung astagfirullah, ya Allah, masih agak sadar. Tapi orang yang hatinya sudah mati, dikasih sakit, tetap sakit boleh, siapa saja tengkok riak, semua disudoni. Ini paling ini yang nyihir aku, ini aduh, sakit tidak mempan, mati wis satu-satunya. Ala kulli hal, semoga kita selalu dihidupkan hatinya oleh Allah. Makanya jaga sebelum subuh, jaga ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, baca 41. Setelah 41 baca ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid dini wa dunya. Itu menghidupkan hati yang sekarat. Dibacain itu sama kayak dikasih infus, dikasih obat, hidup. Tak bangun Ustaz, sudah kadung keras hatinya, sobu baila bita bojong, coba dikodok. Berarti berapa hari saya tidak baca? Baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya hayyu qayyum ahyil qulub. Setelah 41 ya hayyu qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid dini wad dunya. 6. Alas. Kemudian selanjutnya berangkat dari nadaril aurat, ini melihat aurat. Wan nadhar bil istihqar ilal muslim, termasuk dari maksiatnya hati selanjutnya melihat dengan meremehkan kepada orang melihatnya itu meremehkan. Melihat dengan meremehkan itu masuk dalam kibir, masuk kategori sombong. Melihat orang di bawahnya anak, tidak boleh. Walaupun ustadz ke muridnya, tetap ustadz itu dituntut untuk tidak melihat dengan pandangan meremehkan. Gimana caranya ustadz? Kalau ustadz melihat ke muridnya, pas ngerasa muridnya itu lebih afdal, ia merasa kalau ustadznya ilmunya masih tidak bisa diamalin semua. Kalau murid kan ilmunya masih sedikit, bisa ngamalin semua ilmunya. Berarti orang yang lebih banyak dan mengamalkan semua ilmunya itu lebih afdal daripada yang hanya bisa mengamalkan sebagian. Melihatnya kayak gitu. Apalagi murid sama guru, ya seharusnya tak boleh merasa lebih besar. Namanya aja murid kok, sama gurunya saya merasa lebih besar. Alah ustadz ini lawang sering kayak gini, tetap ana lebih afdal. Nggak usah sampai kayak gitu. Murid komentar negatif sama gurunya, maka dia tidak akan punya barokah dalam ilmu. Man qala li ustadzihi lima, siapa pada gurunya, kenapa engkau melakukan seperti ini guru? Lam yuflih abada, maka dia tidak akan sukses urusan akhiratnya. Tidak akan sukses urusan akhiratnya, artinya ilmunya tidak akan manfaat.
Tidak boleh ya melihat dengan istihgar, dengan meremehkan. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih afdal di pandangannya Allah. Nah, selanjutnya sampai-sampai maksiat mata, kata Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, sampai ke batasan nazar fi baitil ghair bi ghairi idzni, melihat ke rumahnya orang tanpa izin orangnya, bukan masuk, hanya melihat tanpa izin. Itu kata Habib Ahmad Habsyi dimasukin dalam maksiatnya mata. Akala melihat tok ini tanpa izin. Loh, terus gimana Ustaz kalau udah lihat? Ya kalau memang harus melihat, jalan ngelihat dalam rumah. Ada apa ya? Loh, udah ada fotonya. Loh, udah ada jamnya. Loh, udah ada kipasnya. Loh, udah ada AC-nya. Gimana sih orang ini? Kok enggak beli AC? Loh, gimana sih orang beli jam? Loh, gimana? Loh, komen, langsung lanjut ke yang lain. Dimulai dari melihat ke dalam rumah tanpa izin. Tidak usah. Kalau memang namu ya namu. Tak usah bos. Apa ya? Dicari. Pulang ke buku. Nah, lanjut. Apa urusannya? Kecuali kalau memang mau bantu. Dilihat apa yang tidak ada ya. Oh, ini jarang foto ulamanya. Wes, tak kirimi foto. Langsung beli foto di area Habib Soleh. Foto besar, sudah ada figurannya. 250.000 tak? 150, langsung beli 4. Taruh. Atau udah ada kalendernya. Oh, udah ada kalendernya, langsung beli kalender Majelis At-Taubah. Pesan sama Ustaz Ahmad. Atau udah ada apanya? Oh, masih ada jamnya, langsung beliin jam di Pasar Tanggul. Beli yang besar. Oh, udah ada kipasnya, langsung juga ke toko Tanggul. Beli langsung beli jam, beli kipas. Kalau mau lihat seperti itu, tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau bukan untuk seperti itu, jangan. Termasuk masih ya. Loh, sudah jam 7.27. Oh, betul lah. Sudah, itu maksiatnya mata. Faham ya ini ya? Ada pertanyaan? Maksiat mata? Alas ya. Ma'asil udhuni. Sekarang maksiatnya telinga. Ma'asil udhuni, maksiatnya telinga. Ma'asul udhun, maksiatnya telinga, kal istima ilal ghibah. Ya, seperti mendengar ghibah. Ada orang ghibah, nah ikut ngomong, tapi semangat dengerin. Ada gosip baru. Opo. Ayo. Semangat dengerin. Oh gitu ya. Kok gitu dia ya? Waduh. Ini istima' ilal ghibah. Ada orang ghibah nyingkriyo. Ya betul. Nyingkriyo. Pergi, pindah. Jangan diam. Ikut maksiat. Ghairi dzalika minal muharramat, dan selainnya dari yang haram. Mendengar sesuatu yang haram yang diucapkan. Sudah kan, maksiatnya lidah. Sudah wis, yang dilakukan dari maksiat lidah, lo dengerin, seneng. Itu termasuk ma'asil udhun, maksiatnya telinga. Sudah. Ma'asil yadi, kemudian maksiatnya tangan. Maksiatnya tangan, katatfifil kaili wal wazni, seperti curang di dalam ukuran dan timbangan. Alas wis 1 menit. Maksiatnya tangan akan kita bahas di besok hari.
Semoga kita bisa mengamalkan, menjaga anggota badan dari maksiat-maksiat anggota badan, sehingga tambah baik dan dianggap baik di sisinya Allah yang Maha Baik, dan juga dapat perlakuan yang baik dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq nalhaq khairar rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la fatub alaina taubat tawzil Faghfir li walidina rabbi wal ali wal ihwani wa sairi lilani wa kulli dhi mahabba aw jiradin fadlan wujudan manna la biktisabin نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تاج صحبه والحمد لله dan kathiran daima habadin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Saiful Rahman. Saiful Rahman. Dari mana? Sudah, kita selesai. Insyaallah live tiap Sabtu, Ahad, Senin. Tiap jam 7 sampai setengah 8. Oh, Kebonan. Masyaallah, ahlan. Sudah selesai setengah 8, mau ngantar anak ke sekolahan. Ketemu lagi besok. Live mungkin kalau di Banap sekarang jam 11. Ketemu lagi. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum.